Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam Renungan Selasa Pagi GKI Purwodadi. Kiranya, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa Pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Beban dan Berkat. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sampai detik ini. Di pagi hari ini, kami ingin kembali menghadap padamu untuk memanjatkan doa kami. Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami lakukan selama ini, segala kesalahan yang terus kami perbuat di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tuhan, kami ingin berdoa untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Dan untuk perbaikan plafon gereja yang saat ini masih berlangsung, kiranya Tuhan melancarkan segala prosesnya, sehingga nantinya kami bisa kembali berkumpul di sana dan melakukan ibadah di sana. Tak lupa Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan melindungi bangsa kami ini, terutama dari virus corona yang saat ini kembali naik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan jika setelah itu kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang menjagai kami. Dan juga untuk pembawa firman, kiranya Tuhan memberikan kelancaran. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah dan mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti memiliki beban hidup. Beban hidup itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang miskin saja, tetapi orang kaya dan orang yang takut akan Tuhan pun bisa mengalaminya. Dalam bacaan kita saat ini, ada seorang janda yang mendatangi Elisa dan menceritakan beban hidup yang ia miliki setelah suaminya meninggal.
Dia memiliki hutang yang belum lunas, dan saat itu masa pembayaran hutang telah tiba. Jika janda ini tidak dapat membayar hutang, dikatakan bahwa para penagih hutang itu akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Menerima kenyataan bahwa suaminya telah meninggal tentu bukan hal yang mudah untuk janda ini. Hidup yang biasanya lengkap, sekarang harus hidup mandiri bersama dengan kedua anaknya. Ditambah ada hutang yang harus dibayar. Keadaan ini tentu bukan hal yang mudah. Hal ini menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi janda tersebut, apalagi jika anaknya diambil untuk dijadikan tebusan bagi hutang keluarga itu. Janda tersebut tentunya harus hidup sebatang kara hingga kematiannya. Tentu keadaan ini menambah berat beban yang harus dia pikul. Namun, ketakutan dan kekhawatiran terhadap beban hidup yang berat itu tidak membuat janda ini bersembunyi di rumah saja. Biasanya, manusia yang sedang berbeban berat dan mengalami stres, salah satu langkah yang dilakukan adalah mengurung diri di rumah dan tidak ingin ditemui oleh siapapun. Hal itu dilakukan karena tidak ingin merepotkan banyak orang, atau saking depresinya, atau terkadang malu terlihat orang lain jika dirinya sedang memiliki masalah, apalagi masalah keuangan. Tapi tidak untuk janda itu. Dia bergerak. Dia tidak menyerah kepada keadaan. Dia berusaha untuk bisa menyelesaikan masalahnya, mencari cara untuk membayar hutang, dan mencari cara agar tidak kehilangan kedua anaknya. Langkah pertama yang ia ambil adalah menemui Elisa, seorang abdi Allah yang dia yakini mampu menolongnya keluar dari beban yang ia miliki saat itu. Janda itu sama sekali membuang gengsinya. Dia tidak malu. Dia membuka diri dan menunjukkan bahwa dirinya butuh pertolongan. Dirinya tidak malu bercerita kepada Elisa tentang permasalahan yang sedang menimpanya. Kemudian, dari hasil perbincangannya dengan Elisa, janda itu melakukan semua apa yang dikatakan oleh Elisa. Tidak ada satupun perintah Elisa yang dia bantah. Berdasar dari keyakinannya pada Allah yang akan bekerja melalui Elisa, janda ini membiarkan dirinya dibimbing agar dia bisa menyelesaikan masalahnya, keluar dari masalahnya. Sebuah usaha yang baik, bukan? Yang terkadang sulit kita lakukan di masa kini. Terkadang saat kita sedang berbeban dan berperkara, saat kita sudah meminta nasihat dan bimbingan dari orang yang kita anggap mampu atau orang yang kita percayai, tetap pada akhirnya kita bersikeras menggunakan cara kita sendiri, yang pada akhirnya membuat masalah kita tidak selesai, tapi menjadi semakin rumit dan semakin runyam. Selanjutnya, dengan melihat saran dari Elisa yang meminta janda tersebut meminjam bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, nampaknya ini merupakan hal yang aneh, bukan untuk kita? Apa hubungannya bejana dengan hutang? Bukankah meminjam bejana-bejana kepada orang lain itu justru menambah beban tanggung jawab kita? Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini nampaknya tidak muncul di dalam hati janda tersebut. Dia tidak memperkecil imannya. Tindakan yang ia lakukan justru menunjukkan bahwa imannya besar terhadap kemurahan Tuhan yang hadir melalui Elisa. Akhirnya, tindakan yang didasari dari imannya berbuah manis. Mujizat terjadi. Bejana-bejana yang ia pinjam itu kemudian berisi penuh dengan minyak-minyak yang siap dijual. Bahkan hasil dari penjualan minyak itu melebihi dari harapannya. Hasilnya dapat menjadi penyambung hidup keluarga janda itu setelah hutangnya lunas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki beban hidup. Belajar dari firman Tuhan kali ini, marilah saat kita berbeban, kita tidak berdiam diri, kita tidak berpangku tangan,
kita tidak hanya fokus pada stres atau depresi yang kita rasakan, tapi kita mau bergerak. Jangan malu untuk membuka diri. Jangan malu menunjukkan bahwa kita butuh pertolongan, dan jangan mengecilkan iman kita. Tetap percaya bahwa Tuhan punya cara untuk membantu kita dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup yang ada. Tuhan mampu merubah beban menjadi berkat. Mari saat ini kita berjuang dengan aktif dan terus berdoa saat menghadapi pergumulan yang muncul dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan kali ini kembali mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Selamat berjuang melawan beban kehidupan kita, dan selamat bertekun dalam menantikan berkat dan anugerah Tuhan yang mewujud dalam terselesaikan setiap permasalahan yang kita alami saat ini. Amin.